Teman-teman, kali ini saya akan mengulas bagaimana mengatasi kekacauan pikiran. Silahkan menyaksikan. Cara yang pertama adalah dengan meditasi. Meditasi sendiri prinsipnya adalah kita diam. Diam di sini bisa kita lakukan sambil duduk, berdiri, bahkan sambil berbaring. Di sini yang terpenting adalah kita fokus dengan misalkan nafas kita saat kita menghirup dan saat kita mengeluarkan nafas. Atau juga kita bisa fokus pada satu titik tertentu, lantas diam. Atau bisa juga kita dengan mewiridkan, melafalkan satu kalimat menyebut nama Tuhan kita, atau kata apapun juga bisa, yang itu kita ucapkan berulang-ulang di dalam hati kita. Atau teman-teman bisa juga menggali lebih dalam tentang meditasi karena sudah tersedia cukup banyak panduan-panduan meditasi yang itu bisa teman-teman ikuti. Yang terpenting adalah kita alokasikan secara rutin tiap hari, mau 5 menit, 10 menit, 20 menit sesuai kemampuan. Cara yang kedua adalah dengan berolahraga. Ini bisa kita lakukan dengan yang paling ringan, jalan santai. Kemudian bisa juga dengan berlari. Atau kalau teman-teman punya hobi olahraga tertentu seperti badminton, tenis meja, sepak bola, dan yang lainnya, itu juga bisa teman-teman lakukan. Berenang, macam-macam. Yang terpenting di situ ada rutin kita lakukan tiap hari atau 2 hari sekali. Yang intinya di sana kita bisa menggerakkan fisik kita dan berkeluar keringat dari tubuh kita. Cara yang ketiga adalah dengan menciptakan rutinitas. Di sini kita bisa membuat jadwal harian tentang aktivitas apa saja yang akan kita lakukan dalam sehari. Ini bukan lantas membuat teman-teman kaku atau membuat teman-teman terikat dengan jadwal tersebut. Akan tetapi ini lebih memudahkan teman-teman dalam membuat keteraturan di dalam pikiran teman-teman. Selain itu, seandainya ada kegiatan atau agenda yang itu di luar dari jadwal atau di luar dari rutinitas, kita pun akan tetap bisa mengikutinya dengan tetap tenang. Karena di sana sudah tertera jadwal, sudah tertera sesuatu yang akan kita jalani setiap harinya. Dengan begitu, mudah-mudahan kekacauan pikiran dapat terhindarkan. Cara yang keempat adalah dengan perhatian. Melibatkan diri dalam setiap aktivitas yang sedang kita kerjakan. Seandainya kita berpikir tentang masa lalu, kita bisa mengambil hikmah dari masa lalu tersebut. Dan seandainya ketika kita berpikir tentang masa depan, kita bisa merancang, mengagendakan, mencita-citakan, atau mendesain masa depan yang akan kita jalani. Dan yang lebih penting adalah saat kita melakukan aktivitas, perhatian kita di situ. Kita betul-betul melibatkan diri kita pada aktivitas yang sedang kita kerjakan. Hal ini dapat sangat mengurangi kekacauan pikiran karena kita lebih terfokus dengan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Cara yang kelima adalah dengan penerimaan terhadap sesuatu yang memang kita tidak bisa mengontrol. Cara terbaik adalah dengan menerimanya terlebih dahulu. Perkara nanti ada ilham, ada ide untuk kemudian melakukan sesuatu terhadap hal yang sedang kita hadapi atau hal yang sedang kita pikirkan, baru nanti kita eksekusi. Tapi prinsipnya pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, cara yang terbaik dan bijaksana adalah dengan menerimanya. Cara yang keenam adalah dengan berbagi dan membantu orang lain. Dengan berbagi dan membantu orang lain akan ada perasaan kebahagiaan yang itu bisa jadi menjadi energi bagi diri kita untuk lebih tenang. Karena dengan berbagi
Kita akan ada perasaan bermanfaat, akan ada perasaan berguna yang itu menjadikan kita lebih menghargai diri kita sendiri. Kepercayaan diri kita juga jadi meningkat. Dengan begitu, pikiran kita menjadi lebih terarah, menjadi lebih fokus dan jauh dari kekacauan. Cara yang ketujuh adalah dengan mengurangi informasi yang berlebihan. Seringkali kita tanpa sengaja membaca berita, menyekrol TikTok, menyekrol Instagram, yang itu sangat banyak sekali informasi yang bisa jadi tidak kita perlukan. Jadi mulai kita saring, mulai kita filter di mana informasi-informasi yang betul-betul kita butuhkan. Apalagi di zaman saat ini yang informasi sangat seabrek, tentu kebijakan dari diri kita sendiri yang harus kita jaga untuk memilih informasi-informasi yang betul-betul itu bermanfaat dan berguna bagi diri kita. Ibarat makanan, kita pilih nutrisi yang terbaik dari setiap makanan yang akan kita konsumsi, termasuk informasi. Cara yang kedelapan adalah dengan menghadiri acara-acara spiritual. Di sini kalau yang Islam bisa ikut pengajian, kalau bagi yang non-Islam bisa ikut ke gereja atau sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini akan dapat membantu diri kita untuk lebih berorientasi pada ketuhanan, berorientasi kepada hal-hal yang itu sangat berpotensi membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Di sini ikatan komunitas orang-orang yang hadir ini juga bisa membuat kepercayaan diri kita lebih meningkat, kepercayaan diri kita juga lebih tahan banting terhadap apapun yang sedang kita hadapi. Yang utamanya kalau dalam konteks menjaga diri dari kekacauan pikiran, menghadiri acara-acara spiritual ini sejauh pengalaman saya cukup powerful, karena di sana kita tidak sendiri. Di sana kita punya teman yang bisa jadi akan sangat saling menguatkan. Yang bisa jadi di antara teman-teman di situ akan terjadi penguatan-penguatan untuk saling mendukung satu sama lain. Dari ke-8 opsi mengatasi kekacauan pikiran tadi, teman-teman bisa memilih salah satu, salah dua, atau sesuai kesanggupan dari teman-teman. Ya, demikian tadi kami sampaikan bagaimana mengatasi kekacauan-kekacauan pikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.